Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marif. Di sini pada video kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dan menyajikannya dalam bentuk histogram dan OGIF dan poligon. Di mana materi ini merupakan tugas di mata kuliah statistik dan probabilitas saya. Oke, di sini pertama-tama di sini sudah ada 40 data yang akan kita olah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Pertama-tama yang kita cari yang harus ditentukan adalah ada 3, yaitu jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Yang pertama di sini ada jangkauan. Bagaimana cara mencari jangkauan? Cara mencari jangkauan yaitu dengan mencari nilai terbesar atau data terbesar, kemudian dikurangkan dengan data terkecil. Nah, di sini pada data ini, dari 40 data ini nilai terbesarnya adalah 80. Kemudian data terkecilnya adalah 66. Jadi 80 dikurangi 66 sama dengan 14. Nah, di sini jangkauannya sudah ada. Kemudian yang kedua kita cari itu adalah banyak kelas atau banyaknya data. Cara mencari banyak kelas yaitu dengan cara 1 dijumlahkan dengan 3,3 log banyaknya data. Yang dimaksud banyaknya data adalah banyaknya data atau nilai yang akan kita olah. Nah, di sini banyaknya data ada 40 data. Jadi di sini sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, hasil dari 1 tambah 3,3 log 40 ini yaitu 6,28. Untuk menghitung data ini pecahan tidak dibutuhkan, jadi pecahan ini harus dibulatkan. Nah, di sini saya akan membulatkannya ke atas. Jadi 6,28 sama dengan 7. Jadi banyak kelasnya di sini sama dengan 7. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga di sini ada panjang kelas. Cara menghitung panjang kelas yaitu jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, jangkauannya tadi di sini ada 14, kemudian dibagi dengan banyak kelas yaitu 7. Jadi 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi jangkauan dan banyak kelas serta panjang kelasnya sudah ditentukan. Langkah selanjutnya yaitu kita harus menentukan tabel distribusi frekuensinya. Nah, di sini ada nomor nilai frekuensi. Kita mencari yang 3 ini dulu. Untuk mengisi nomor ini, kita mengambil data dari banyaknya kelas, yaitu 7 kelas. Jadi di sini isinya adalah kelasnya. Nah, kelasnya di sini ada 7. Kemudian nilainya, kita urutkan nilainya ini dari nilai terkecil. Kemudian rentangnya ini kita ambil dari panjang kelas ini. Jadi panjang kelasnya 2, jadi nilainya ini dimulai dari nilai terkecil dengan rentang nilai 2. Jadi 66 sampai 67 karena rentang kelasnya hanya 2. Nah, begitupun selanjutnya di kelas 2 harus memiliki rentang 2 dan seterusnya sampai nilai terbesar per kelasnya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari frekuensinya? Nah, untuk mencari frekuensi ini kita pusatkan di nilai. Jadi cara frekuensinya itu dari nilai 66 sampai 67 ada berapa nilai
yang berada di dalam atau di sekitar nilai 6,66 sampai 67. Tidak boleh mengambil nilai dari 68 sampai 69 atau 66 ke bawah. Nah, di sini pada data ini, pada 40 data ini, nilai 66 sampai 67 kita akan hitung berapa data yang berada di nilai ini. Nah, sekarang kita hitung di sini 1, 61, 2, dan 3. Jadi frekuensi dari nilai 66 sampai 67 adalah 3. Begitu pula di nilai-nilai seterusnya. Di sini saya sudah jumlahkan 68, 69, frekuensinya 2. Kemudian 71 sampai 70 sampai 71 sama dengan 6. Dan 78 sampai 79 ada 4 frekuensinya. Nah, oke, selanjutnya cara mencari, kita buatkan tabel baru. Di sini kita tambahkan saja. Di sini ada tabel tepi bawah dan tepi atas. Nah, bagaimana cara mencari tepi bawah ini? Untuk mencari tepi bawah, kita mengambil nilai dari sini, dari nilai ini. Kita mengambilnya di yang bagian awal atau bagian kiri. Kita ambil di daerah sini dengan cara dikurangi 0,5. Jadi nilai awal ini kita kurangi menjadi 0,5. Jadi hasil dari 66 dikurang 0,5, hasilnya adalah 65,5. Begitu pula seterusnya, 68 jadi 67,5 sampai 78 menjadi 77,5 karena dikurangi nilainya ini dikurangi 0,5. Kemudian untuk tepi atas, kita ambil nilai dari sebelah kanan dari nilai ini, nilai rentangnya. Akan tetapi di sini tidak dikurangi, tetapi ditambah 0,5. Jadi hasil dari tepi atas 67 ini hasilnya adalah 67,5. Begitu pula seterusnya sampai ke 79 menjadi 79,5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tabel distribusi frekuensinya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari frekuensi atau histogramnya. Nah, di sini adalah pokoknya ada yang akan kita cari. Yang pertama kita mencari dulu histogramnya. Nah, di sini saya sudah pindahkan tadi tabel distribusi frekuensinya. Nah, di histogram ini saya sudah pindahkan nilai distribusi frekuensinya dari yang tadi. Nah, cara membuat histogram ini kita akan membuat garis vertikal terlebih dahulu, di mana garis vertikal ini merupakan frekuensinya. Kemudian yang horizontal ini merupakan nilainya yang akan kita tentukan. Kemudian di sini 65 sampai 67 tadi 67,5, jadi 65 ini dari sini, dari tepi bawah ke tepi atas. Nah, di sini frekuensinya tadi adalah 3. Jadi kita buat grafik dari 65 ke balok 67, ke titik 67 berbanding lurus atau lurus dengan frekuensi 3 ini. Jadi harus lurus. Nah, begitu pula nanti ke 67 ke 69,5. Kita membuat balok di frekuensi kedua. Kemudian 69 ke 71 berada di frekuensi 6 dan seterusnya. Jadi model grafik histogram ini akan menjadi seperti ini, yaitu berupa balok. Nah, di sini frekuensinya. Untuk vertikal ini adalah frekuensinya, dan horizontal ini adalah nilai tepi atas, tepi bawahnya. Tepi atas,
dengan tepi bawahnya. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan histogramnya. Kemudian yang kedua nah, yang kedua di sini kita akan mencari bagaimana mencari grafik dari poligon. Nah, sebelum menentukan grafiknya, di sini kita harus menentukan yang mana titik tengah dari tepi bawah dengan tepi atas. Jadi kita harus tentukan dulu titik tengahnya. Bagaimana cara mencari titik tengah? Untuk mencari titik tengah itu kita hanya perlu menjumlahkan tepi bawah dengan tepi atas, kita jumlahkan. Kemudian hasilnya nanti ini kita bagi dua. Nah, hasil dari pembagian ini itulah yang merupakan titik tengahnya. Jadi di sini 65,5 dijumlahkan dengan 67,5 menghasilkan titik tengah 66,5. Begitu pula seterusnya. Nah, jika sudah menentukan titik tengah ini, langkah selanjutnya kita bisa membuat grafiknya kembali. Nah, di sini vertikalnya tetap merupakan frekuensi, di sini frekuensi. Kemudian yang horizontal ini adalah hasil titik tengahnya. Kita buat grafik seperti biasa. Nah, di sini frekuensinya hanya sampai 12 karena nilai terbesar dari frekuensinya adalah 12. Jadi jangan berlebihan karena kita hanya mengambil frekuensi dari angka yang tertinggi atau nilai tertinggi. Nah, untuk horizontal ini di sini sudah kita masukkan titik tengahnya. Nah, di sini 66,5, 68,5, 70,5 dan seterusnya. Oke, langkah untuk menentukan titiknya, di titik yang pertama ini 66,5 kita luruskan dengan frekuensinya. Jadi 65 itu frekuensi 66,5 itu frekuensinya adalah 3. Jadi kita harus luruskan titik garis ini ke frekuensi 3. Nah, jadi titiknya ada di sini, kemudian dibentuk garis di sini sebagai penanda untuk. Nah, begitu pula selanjutnya. Jika titik-titik ini sudah selesai, di sini saya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan buatkan garis. Jadi garis seperti ini. Kita buatkan garis dari awal 0, angka 0 ke titik-titik dari titik tengah ini. Jadi kita buatkan titik seperti ini. Jadi kita mengikuti titik-titik yang telah kita tetapkan tadi, yang mengikuti frekuensinya. Nah, maka hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini merupakan grafik dari poligon. Nah, ini seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir. Di sini ada OGIF. Untuk mencari OGIF ini kita harus menentukan terlebih dahulu, yaitu ada tabel frekuensi komutatif kurang dari dan ada tabel komutatif lebih dari. Nah, cara untuk mencari, kita masuk ke komutatif kurang dari dulu ya. Untuk mencari ini kita harus menentukan nilai dan frekuensinya. Nah, pertama-tama kita masuk ke nilai. Bagaimana cara menentukan nilai dari komutatif kurang dari? Pertama-tama untuk nilai kita masukkan dulu simbol ini. Ini merupakan simbol lebih kurang sama dengan kurang dari ini lebih kurang sama dengan, kita masukkan semua simbolnya. Nah, untuk nilai ini kita ambil dari, untuk nilai ini ya, untuk kurang dari kita ambil dari nilai tepi atasnya. Ini jadi ini nilai tepi atasnya, kita pindahkan ke sini. Jadi sebagai nilainya kita sudah masukkan nilai tepi atasnya, kita masukkan ke sini. Nah,
Oke ya, selanjutnya kita masuk bagaimana cara menentukan frekuensinya. Jadi, sesuai dengan nilainya, kita harus mencari frekuensi dari terkecil ini. Jadi 67, misalnya ini 67,5, di sini 67,5. Di sini di nilainya yang tadi di tabel distribusi frekuensinya itu 67, itu di bawahnya harinya ada 66. Nah, di sini sedangkan frekuensinya adalah 3. Jadi kita tinggal pindahkan frekuensi 3 ini menjadi frekuensi ini ke komutatif kurang dari, karena 67 di bawah 67,5 ini hanya ada frekuensi yang tadi adalah hanya ada 3. Nah, selanjutnya untuk 69,5 di bawahnya ini ya ini juga sudah termasuk ya, 69 ke 66. Jadi kita hanya menjumlahkan frekuensi dari yang tadi ke di bawah 69, jadi 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian sama seperti di sini 71,5, kita hanya perlu menjumlahkan ini lagi, 3 ini lagi. Jadi 6 dijumlahkan ke 2 dijumlahkan ke 3, jadi hasilnya adalah 11. Nah, begitu pula seterusnya sampai menghasilkan di sini 79,5, hasilnya adalah 38. 38 ini kita menghasilnya dari penjumlahan semua frekuensi ini. Kita jumlahkan hasilnya 38. Nah, selanjutnya kita ke komutatif lebih dari. Untuk komutatif lebih dari ini kita masukkan dinilai, kita masukkan simbol lebih besar sama dengan. Sini kan di sini tadi lebih kecil sama dengan. Kemudian yang untuk komutatif lebih dari ini kita masukkan simbol lebih besar sama dengan. Nah, untuk nilainya ini kita ambil dari tepi bawah. Kita pindahkan. Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana cara menentukan frekuensinya. Untuk menentukan frekuensinya di sini kita 65 ini kan di sini dia bilang 65 ini lebih besar. Jadi kita ambil nilai terbesarnya dari 65 ke terbesar. Di sini dari 65 kita ambil dari sini patokannya 65 ini sampai di mana nilai terbesarnya adalah 79. Jadi kita frekuensinya ini kita jumlahkan semua sampai ke 79. Jadi kita jumlahkan semua ini, hasil dari frekuensi ini adalah sama dengan 38. Jadi kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 38. Kemudian 67,5. Jadi 67,5 sudah tidak menggunakan ini lagi. Kita harus mencari 67 ke bawah sudah tidak. Sedangkan 67 ke atas sampai 79 kita masih pakai. Caranya dari frekuensi 38 tadi kita kurangi dari 67 ini yang terakhir. 67 dikurangi 3 sama dengan 35. Nah, begitulah seterusnya. Jadi 69 dikurang 2 sama dengan 33. Kemudian 71,5 itu 27 karena 33 tadi dikurangi dengan 6. Ya, sini 27. Nah, begitu seterusnya sampai yang terakhir ini ada 77,5. Kenapa hanya 4? Karena 6 dikurang 2 ini. 6 dikurang 2 hasilnya 4. Nah, di sini kita sudah menentukan komutatif kurang dari dan komutatif lebih dari. Nah, untuk di sini saya untuk komutatif kurang dari kita hasilnya adalah positif ya. Hasilnya positif, dan sebentar lebih dari hasilnya akan negatif. Atau di sini akan naik, di sini akan menurun. Oke, sekarang kita lanjut ke membuat grafiknya. Nah, untuk membuat grafiknya sama seperti yang histogram dan poligon ya. Di sini kita membuat garis vertikalnya. Karena di sini frekuensi terbesarnya tadi adalah 38, jadi kita akan membuat garis vertikal atau untuk frekuensinya sebanyak 38. Jadi di sini lumayan panjang ya, karena saya menggunakan alat buku tulis, itu kertas. Jadi harus panjang.
Kemudian yang untuk horizontal ini adalah nilai dari di sini, sebentar saya ambilkan gambarnya. Nah di sini sebentar untuk kita tunjukkan gambarnya agar supaya lebih jelas. Oh ini tadi. Nah, sini kita perbesar dulu. Jadi pertama-tama kita kerjakan komutatif kurang darinya terlebih dahulu ya. Nah, kenapa di sini ada 6,5 sementara yang kita kerjakan adalah komutatif kurang darinya? Jadi sebenarnya di sini menggunakan dua grafik ya, menggunakan dua grafik, tapi di sini saya hanya menggunakan satu. Karena untuk mempersingkat waktu, karena pembuatan grafiknya ini lumayan lama. Karena grafiknya yang terlalu besar. Sebenarnya 65 ini kita ambil dari komutatif lebih dari, tapi kita tidak hitung. Jadi yang kita hitung adalah cuma 67,5 ya, 67,5. Jadi pertama bagaimana caranya untuk menghitungnya? Nah, di sini nilainya kita kerja dulu 67,5 yang ini, 67,5. Di sini frekuensinya adalah 3. Jadi dari 67,5 ini kita buat terlebih dahulu garis vertikal sampai horizontalnya nanti lurus ke frekuensi 3 ini. Jadi harus lurus. Nah, bagi yang dimana sebenarnya ini garis-garis ini tidak perlu karena kebetulan saya di sini menggunakan kertas. Jadi saya membuatnya ini agar titiknya nanti ini berbanding lurus secara horizontal ke frekuensinya dan berbanding lurus dengan berbanding lurus vertikal ke nilainya, jadi lebih bagus gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya 69,5 frekuensinya 5. Jadi kita 69 ini kita buatkan garis vertikal terlebih dahulu, garis putus-putus. Nah, untuk titiknya nanti ini harus puncaknya harus berbanding lurus horizontal ke frekuensi 5. Jadi harus berbanding horizontal dan berbanding vertikal dengan nilai. Horizontal ke frekuensinya dan vertikal ke nilainya. Ya, begitu seterusnya. Nah, jadi yang terakhir di sini adalah di sini ada 79,5 yang dimana frekuensinya 38. Nah, di sini frekuensinya kan di sini. Nah, frekuensi terakhirnya tadi yang ini yang 79,5 hasilnya adalah 38. Nah, setelah membuat titik-titik kita buatkan garisnya. Di sini kita buatkan garisnya mengikuti titik-titik yang tadi sehingga membentuk garis seperti ini ya. Sampai ke frekuensi 38 hasilnya seperti ini. Nah, garis-garis ini untuk kumulatif kurang dari saya kasih tanda di sini karena yang seharusnya kita buat dua grafik, yang saya buat satu, kita kasih tanda di sini supaya lebih jelas sebagai ogive positif. Nah, untuk selanjutnya ada komutatif lebih dari. Untuk mencari komutatif lebih dari, nah, cara yang satu ini karena di sini hasilnya adalah negatif, jadi grafiknya nanti itu atau garisnya itu menurun. Nah, sesuai yang tadi. Nah, di sini komutatifnya itu 65. Yang di sini yang saya bilang tadi untuk 65-nya yang ini 65 ini frekuensinya itu 38. Frekuensinya itu jadi 65 ini harus lurus secara vertikal dan puncaknya itu harus berbanding lurus secara horizontal ke frekuensi 38 ini, Nah, begitu pula seterusnya sampai menghasilkan yang terakhir yaitu 77,5.
hasil terakhirnya 77,5 ke frekuensi 4. Nah, ini adalah merupakan hasil terakhirnya. Nah, seperti tadi kita membuat titik-titik ini, kita buatkan garis dari awalnya. Kita buatkan garis dari sini ke sini, kemudian ke sini sampai terakhir ke sini ke 77,5. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi begitu ya. Nah, sebenarnya untuk garis ini akan berbentuk seperti ini. Di sini saya akan carikan gambarnya untuk OGIF. Kita perbesar dulu. Di sini sudah saya carikan contohnya. Nah, contoh grafiknya nanti akan jadi seperti ini. Cuman karena saya menggunakan buku tulis, alat buku tulis, saya memerlukan garis terlebih dahulu untuk menentukan titik yang tepat. Dimana titiknya ini harus tepat ya. Nah, di sini OGIF negatifnya kan menurun sesuai data tadi yang komutatif lebih besar, sedangkan tadi yang saya buat untuk komutatif lebih kecil, hasilnya itu positif karena grafiknya itu naik, sedangkan OGIF negatif itu grafiknya turun. Nah, jadi di sini sudah selesai ya. Saya harap teman-teman atau kawan-kawan lainnya bisa memahami bagaimana cara membuat histogram, membuat poligon, dan membuat OGIF. Oke, mungkin itu hasil dari pengetahuan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhir dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.